Shalom, selamat bertemu dan bergabung kembali dalam pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan Little Strength Ministry. Kami tetap bersemangat untuk belajar firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan saudara-saudara. Kiranya saudara-saudara juga senantiasa bersemangat dan kiranya saudara-saudara senantiasa sehat-sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan selalu. Minggu ini kita tiba pada pelajaran yang ke-8 dengan judul pelajaran Perjanjian di Sinai. Dan sebelum kita masuk ke dalam pelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu ya Tuhan, kami rindu untuk mempelajari firman Tuhan. Melalui pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini, kami mohon Roh Suci Tuhan hadir untuk memberikan kami penerangan pengetahuan dan menerangi hati kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti akan maksud dan rencana Tuhan bagi kami melalui pelajaran ini. Kami mohon ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, ayat hafalan kita terdapat di dalam Keluaran pasal 19 ayat 4, 5, dan 6 yang berbunyi sebagai berikut. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Di Sinai, Tuhan dan bangsa Israel mengikat sebuah perjanjian. Dalam perjanjian itu dikatakan bahwa Israel akan menjadi harta kesayangan Tuhan dari antara segala bangsa. Israel akan menjadi kerajaan imam dan bangsa bagi Tuhan. Apakah perjanjian ini terlaksana? Apakah Israel sekarang menjadi harta kesayangan Tuhan? Kalau ya, apa buktinya? Dan kalau tidak, apakah berarti janji Tuhan gagal? Kita akan lihat dalam pelajaran kita pada minggu ini. Mulai dari pelajaran hari Minggu dengan judul pelajaran di Gunung Sinai. Saudara-saudara, di Gunung Sinai Allah melamar bangsa Israel. Allah katakan dalam Keluaran pasal 19 ayat 4 dan 5. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Saudara-saudara, sungguh luar biasa panjang sabar Allah terhadap bangsa Israel. Kalau saudara perhatikan sampai di sini, sudah berapa kali persungut-sungutan dan ketidakpercayaan yang diperlihatkan oleh bangsa Israel terhadap Allah. Saudara hubungkan dengan pelajaran kita minggu sebelumnya. Tetapi Allah masih mengulurkan kasih-Nya dan mengajak Israel untuk masuk ke dalam hubungan yang lebih dalam dan serius. Kalau ditarik ke dalam konteks hubungan antara laki-laki dan perempuan yang masih dalam tahap penjajakan, kalau masih dalam proses pendekatan, si perempuan atau laki-laki sudah memperlihatkan sifat-sifat yang negatif. Apakah kira-kira pasangan yang satu masih mau mengajak menikah? Misalnya selama ini pasangannya pemalas, jorok, tidak bertanggung jawab. Apa kira-kira pasangan yang satu lagi mau mengajak orang ini menikah? Tetapi itulah yang Tuhan lakukan terhadap Israel. Pernahkah saudara dengar? Oh, wanita ini beruntung bisa mendapatkan laki-laki ini. Atau laki-laki ini beruntung bisa mendapatkan wanita ini, misalnya. Dan dalam konteks Tuhan, dan dalam konteks hubungan antara Tuhan dan bangsa Israel lah yang mendapat semua keuntungan. Dan Tuhan yang mendapat semua kerugian. Tetapi saudara-saudara, Tuhan tidak berhitung untung rugi. Tuhan sudah tahu sifat bangsa Israel yang suka bersungut-sungut, keras kepala, dan tidak beriman. Tetapi Tuhan tetap melamar bangsa Israel di Gunung Sinai. Inilah kesucian dan kesejatian kasih Allah. Allah berharap bahwa dengan terus-menerus memperlihatkan kebaikan dan kemurahan, dengan menyediakan keperluan mereka sehari-hari, yaitu melalui mana, melalui tiang api, tiang awan, dengan melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir,
dengan membelah Laut Merah supaya mereka bisa lewat di tengah-tengahnya. Dengan ini semua Allah berharap bahwa bangsa ini akan luluh hatinya dan akan berbalik untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Tetapi untuk mempertahankan suatu hubungan, tidak bisa hanya satu pihak yang berkomitmen. Dibutuhkan komitmen dari kedua belah pihak. Dalam 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan, "Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya." Di dalam Ratapan 3 ayat 22 juga dikatakan, "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya." Saudaraku, Allah adalah Allah yang penuh kasih. Itulah sifat Allah. Meskipun bangsa Israel berulang kali menyakiti hatinya, Allah tetap mendukung bangsa Israel di atas sayap Raja Wali. Hubungan Allah dengan bangsa Israel dipenuhi dengan dinamika dan sakit hati di pihak Tuhan. Tetapi Allah tetap penuh kasih dan panjang sabar. Akan tetapi, jangan pernah mempermainkan Tuhan dan jangan menyia-nyiakan panjang sabar Tuhan. Betul, kasih Tuhan tidak terbatas dan tidak akan pernah berhenti. Tetapi janji Tuhan adalah janji yang bersyarat. Perhatikan ayat selanjutnya di dalam Keluaran pasal 19 ayat yang kelima. "Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya seluruh bumi." Perhatikan penggunaan kata jika dan maka di situ. Ketika kondisi jika dipenuhi, barulah maka bisa terjadi. Saudara-saudara, inilah sifat perjanjian. Jika kondisi untuk perjanjian itu telah terpenuhi, maka barulah janjinya akan digenapi. Tetapi jika kondisi tidak dipenuhi, maka janjinya pun tidak akan tergenapi. Perhatikan selanjutnya di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. "Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat." Itulah pelajaran kita untuk hari Minggu. Selanjutnya mari kita lihat pelajaran hari Senin. Dikatakan di dalam hari Senin, judulnya adalah mempersiapkan hadiah. Tetapi menurut saya judul ini kurang tepat, karena di dalam bahasa Inggris dikatakan preparing for the gift, yang berarti judul yang lebih tepat adalah bersiap untuk pemberian. Yang bersiap di sini adalah bangsa Israel. Yang memberikan pemberian adalah Allah. Apa pemberiannya? 10 hukum. Dan juga Allah sendiri akan turun dan bertemu dengan bangsa Israel. Mari kita lihat di dalam Keluaran pasal 19. Mulai dari ayat 9. "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu." Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Ayat 10, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai." Saudara-saudara, Tuhan turun di depan mata seluruh bangsa Israel. Dan untuk itu ada persiapan yang bangsa Israel harus lakukan. Apa persiapannya? Dikatakan tadi di dalam ayat yang kita baca bahwa mereka harus menguduskan diri. Menguduskan diri adalah mengasingkan diri. Yang dikuduskan berbeda dengan yang tidak dikuduskan. Saudara-saudara, Allah adalah kudus. Tidak seorang pun dapat bertemu dengan Tuhan kalau tidak kudus. Mari lihat di dalam Ibrani pasal 12 ayat 14. "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Saudara-saudara, mengetahui konsep kekudusan ini penting, karena tidak dapat membedakan antara yang kudus dan yang tidak kudus adalah perbedaan
antara yang akan binasa dan yang tidak dibinasakan. Perhatikan contoh ketika orang tidak bisa membedakan antara yang kudus dan yang tidak kudus. Di dalam buku Imamat pasal 10 bercerita mengenai anak-anak Harun. Imamat 10 ayat 1 dan 2. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan sudah perintahkan bagaimana caranya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Anak-anak Imam Harun, yaitu Nadab dan Abihu, mempersembahkan korban dengan api yang asing, yang Tuhan tidak perintahkan. Dan seketika itu juga mereka dibinasakan. Konsep kudus dan tidak kudus juga dapat dilihat dalam hukum keempat yang terdapat di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-11. Di mana dikatakan Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskan hari Sabat. Dan Tuhan bukan baru saja menguduskan hari Sabat di Gunung Sinai, hanya untuk orang Israel seperti yang banyak orang katakan. Tetapi sebelum ada orang Israel, Tuhan sudah kuduskan itu sebagai signature, sebagai tanda dari pekerjaan penciptaannya. Saudara bisa baca itu di dalam Kejadian pasal 2 ayat 2 dan 3. Saudara-saudara, dalam konteks pertentangan antara kuasa Allah dengan setan, apakah sesuatu yang Tuhan kuduskan, setan akan berusaha untuk rubah atau kacaukan? Apakah setan akan berusaha untuk mengklaim bahwa ia juga punya sesuatu yang setan kuduskan? Mari kita lihat di dalam buku Daniel pasal 7 ayat yang ke-25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Hukum siapa yang berusaha untuk dirubah? Hukum Allah. Allah adalah kudus, hukum-hukumnya juga kudus. Manusia berusaha untuk mengganti yang kudus itu. Perhatikan satu pengakuan langsung dari Gereja Roma Katolik mengenai perubahan yang mereka lakukan dari Sabat ke hari Minggu. Dikatakan di dalam kutipan yang mereka akui adalah, "The early church did not move the Sabbath from Saturday to Sunday. Instead, the Sabbath, which represented the completion of the first creation, has been replaced by Sunday, which recalls the new creation inaugurated by the resurrection of Christ. Sunday is the day Catholics are bound to keep, not Saturday." Jadi di situ dikatakan bahwa hari Sabat telah di-replace, telah digantikan oleh hari Minggu. Sungguh luar biasa, saudara-saudara. Pertanyaannya adalah, apakah manusia bisa mengganti hukum Tuhan? Sesuatu yang Tuhan kuduskan, bisa manusia ganti? Ini adalah contoh menganggap enteng yang Tuhan sudah kuduskan. Di dalam Yehezkiel pasal 22 ayat 8 Alkitab katakan, "Engkau memandang ringan terhadap hal-hal yang kudus bagiku, dan hari-hari Sabatku kau najiskan." Selanjutnya di dalam pasal yang sama, buku yang sama, ayat yang ke-26, "Imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku, dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari Sabatku. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka." Saudara, bangsa Israel harus mengadakan persiapan ketika mereka akan bertemu dengan Tuhan. Dan persiapan itu adalah menguduskan diri. Saudara dan saya adalah bangsa Israel rohani. Kita juga akan bertemu dengan Tuhan. Adalah penting bagi kita untuk melakukan persiapan yang diperlukan, yaitu menguduskan diri kita dan meninggalkan semua dosa-dosa kita. Itu adalah pelajaran kita untuk hari Senin. Mari kita masuk ke dalam pelajaran hari Selasa,
yang judulnya adalah pemberian 10 hukum. Saudara-saudara, kenapa Allah memberikan hukum-hukumnya kepada manusia? Apakah manusia harus menerima hukum-hukum tersebut? Apa yang terjadi tanpa hukum? Mari kita lihat alasan-alasan kenapa Allah memberikan hukum-hukumnya. Yang pertama adalah Allah yang menciptakan kita, kita adalah ciptaan. Kita lihat di dalam buku Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Sebagai Allah pencipta, Allah memiliki hukum-hukumnya. Dan untuk menjadi makhluk hidup, saudara dan saya, ada hukum-hukum dasar seperti hukum fisika, hukum kimia, hukum biologi yang diperlukan agar organ-organ kita bisa tetap berfungsi dan tetap hidup. Tetapi semua hukum-hukum itu berada di bawah hukum-hukum Allah sebagai pencipta. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 16 Alkitab katakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi jelas sekali bahwa Allah adalah pencipta. Oleh sebab itulah Dia memiliki hukum-hukum. Kemudian alasan yang kedua adalah bahwa kita berada dalam teritori Allah. Saudara, kalau kita hidup di suatu negara, maka kita tunduk pada peraturan yang berlaku di negara itu. Kalau kita hidup dalam suatu pemerintahan, kita tunduk pada hukum-hukum yang berlaku dari pemerintahan dalam teritori mana kita tinggal. Apakah teritori dari pemerintahan Allah? Kita lihat di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudara-saudara, kecuali kita adalah makhluk yang tinggal di luar dari langit, bumi, atau laut, maka kita tunduk pada peraturan pemerintahan yang mengatur langit, bumi, dan laut. Dan itu adalah pemerintahan Allah. Karena Allah lah yang menciptakan langit, bumi, dan lautan. Ciri-ciri pemerintahan Allah adalah pemerintahan yang teratur. Oleh karena Allah adalah Allah yang berperaturan. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 33 dikatakan, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Allah bukan Allah yang penuh kekacauan dan tidak teratur. Selanjutnya di dalam ayat yang ke-40 dikatakan, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Jadi ada peraturan dan keteraturan dalam pemerintahan Allah. Kebalikan dari keteraturan yang disebabkan karena adanya hukum-hukum dan peraturan adalah kebingungan atau kekacauan. Dalam Alkitab, definisi kekacauan adalah Babel. Di dalam Kejadian pasal 11 ayat 9 dikatakan, itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Saudara, Babel atau Babylon ini adalah suatu sistem perbaktian atau gereja. Dan dalam pelajaran yang lain kita akan lihat siapa yang dilambangkan sebagai Babel atau Babylon ini. Kita lihat alasan berikutnya kenapa Allah memberikan hukum-hukumnya kepada kita adalah untuk kebaikan kita. Di dalam Ulangan 10 ayat 12 dan 13 dikatakan, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Saudara-saudara, ketika kita hidup menurut hukum-hukum Allah, keadaan kita akan baik-baik, karena segala hukum-hukum lain tunduk pada hukum Allah.
Saudara-saudara, kalau begitu, kenapa terkadang ada hal-hal yang membuat kita tidak baik-baik saja? Hal ini oleh karena ada pemerintahan lain yang mempunyai hukum lain yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Perhatikan di dalam Matius pasal 13, ayat 25 sampai 28. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Ada musuh dari pemerintahan Allah yang tidak suka terhadap hukum-hukum Allah. Dan pemerintahan Allah dengan pemerintahan musuh ini sedang berperang. Kita perhatikan di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Saudara-saudara, Anda dan saya berada di tengah-tengah peperangan ini. Ketika kita memilih untuk mengikuti hukum-hukum Allah, kita juga akan menjadi target serangan dari musuh pemerintahan Allah ini. Tetapi kiranya hal ini tidak membuat kita tawar hati dan berbalik mengikuti hukum dari pemerintahan musuh. Oleh karena Alkitab sudah beritahukan bahwa musuh ini akan dikalahkan. Di dalam Daniel pasal 7 ayat 27 dikatakan, "Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka." Pemerintahan Allah berkuasa selamanya, dan kuasa tersebut juga akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat Tuhan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pelajaran hari Rabu dengan judul Beda Fungsi dari Hukum Allah. Hukum Allah dan firman Allah dalam Alkitab sering disebut secara bergantian. Hukum Allah adalah firman Allah dan firman Allah adalah hukum Allah. Kita perhatikan di dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ke-10. "Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora." Kata yang digunakan dalam kata pengajaran adalah Torah, yaitu hukum-hukum Tuhan atau 10 hukum. Selanjutnya di dalam Yesaya pasal 2 ayat 3. "Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran atau hukum-hukum Tuhan dan firman Tuhan dari Yerusalem." Mari kita lihat ayat berikutnya dari Yohanes 15 ayat 25. "Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan." Ayat selanjutnya di dalam Galatia 5 ayat 14. "Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jadi dari ayat-ayat ini kita perhatikan bahwa firman Tuhan adalah hukum Tuhan, dan hukum Tuhan adalah firman Tuhan yang adalah kitab suci. Mari kita lihat apa saja fungsi-fungsi dari hukum Allah yang adalah firman Tuhan atau kitab suci tersebut. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 Alkitab katakan, "Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus." Fungsi yang pertama adalah memberi hikmat. Di dalam Mazmur 111 ayat 10 dikatakan, "Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya."
Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang menuruti hukum-hukum Tuhan, dan mereka inilah orang-orang yang berhikmat. Dalam 2 Timotius 3 ayat 15 juga dikatakan bahwa kitab suci dapat menuntun kepada keselamatan. Ini fungsi yang kedua. Di dalam Mazmur 119 ayat 166. Aku menantikan keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintahmu. Ketika kita bertekun dalam firman Tuhan, dalam hukum-hukumnya, itu akan menuntun kita kepada keselamatan. Selanjutnya di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Fungsi yang ketiga adalah mengajar. Jadi kitab suci dapat mengajar kita. Kita lihat di dalam 1 Timotius 4 ayat 13. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Kata mengajar di sini adalah kata kerja, tetapi di dalam bahasa aslinya, ini adalah kata benda. Jadi nasihat Rasul Paulus bagi Timotius yang juga berguna bagi kita sebagai pelajar Alkitab adalah bertekunlah dalam ajaran atau di dalam doktrin. Dan kata yang sama diulang juga di dalam ayat yang ke-16. 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Jadi awasilah ajaranmu bahwa ajaran kita harus Alkitabiah. Kita diminta untuk bertekun dalam doktrin Alkitab yang benar. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Kembali lagi poin ini ditegaskan, bahwa orang yang bertekun dalam ajaran Alkitab yang benar dan mereka yang mendengar doktrin yang benar, hal itu akan menuntun pada keselamatan. Fungsi yang berikut adalah untuk menyatakan kesalahan, yaitu sebagai cermin, dan juga untuk memperbaiki kelakuan. Saudara-saudara, hukum Tuhan sering diumpamakan sebagai cermin. Cermin dapat menunjukkan sesuatu pada diri kita, sehingga kalau ada yang tidak betul, bisa diperbaiki. Dan cermin itu tidak memperbaiki, dia hanya memperlihatkan. Kita yang memperbaiki setelah kita diperlihatkan. Orang yang berusaha meniadakan hukum Tuhan berargumen bahwa hukum itu tidak menyelamatkan. Dan itu betul. Hukum itu hanya sebagai cermin. Sampai di situ kita sepakat. Tetapi seringkali orang dengan argumen seperti ini ingin menghancurkan cerminnya. Oleh karena hukum itu tidak menyelamatkan, hukum itu diganti atau hukum itu tidak berlaku lagi. Sampai di situ kita berbeda pendapat. Fungsi yang selanjutnya adalah untuk mendidik orang dalam kebenaran. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 14 dikatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara-saudara, pengetahuan Alkitab yang benar akan melindungi kita dari rupa-rupa pengajaran manusia yang dapat menyesatkan kita dari kebenaran. Pelajaran selanjutnya hari Kamis, yaitu hukum sebagai janji Allah bagi kita. Untuk hari Kamis, penulis pelajaran Sekolah Sabat mengangkat Roma pasal 3 ayat 20-24 di dalam pembahasan. Mari kita baca ayat-ayat tersebut. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus.
Saudara-saudara, tidak seorang pun dapat dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Oleh karena pembenaran bukan karena hukum Taurat, melainkan karena iman dalam Yesus. Oleh karena pembenaran bukan karena hukum Taurat, melainkan karena iman dalam Yesus. Perbuatan yang baik, penurutan terhadap hukum-hukum Tuhan, itu tidak bisa menjadi motif untuk dibenarkan. Kalau itu menjadi motif, maka itu sama dengan apa yang diperbuat oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tetapi hal ini sering ditarik terlalu jauh oleh sebagian orang. Karena seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, penurutan mereka bukan datang dari hati yang telah dijamah oleh Kristus. Alkitab katakan di dalam Yohanes 14 ayat 15, ini Yesus sendiri yang berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak mengasihi Yesus. Mereka menurut supaya selamat, dan menurut pemahaman mereka, mereka dibenarkan oleh perbuatan, bukan oleh iman. Ini disebut legalisme. Antara legalis dengan yang mengasihi Yesus sama-sama menuruti perintah Tuhan. Yang membedakan adalah fokus dan motifnya. Yang satu berfokus di perbuatan dengan motif supaya selamat. Yang satu lagi berfokus di hubungan dengan motif kasih. Kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Saudaraku, hukum Tuhan adalah subjek yang menjadi inti dari pertentangan besar antara pemerintahan Allah dengan pemerintahan setan. Lucifer diusir dari surga karena melanggar hukum Tuhan. Manusia tidak dapat masuk surga dengan karakter yang masih suka melanggar hukum Tuhan. Setan menuduh bahwa hukum-hukum Tuhan tidak bisa diturut. Dan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, akan ada sekelompok orang yang akan membuktikan bahwa tuduhan setan tersebut tidak berdasar. Oleh karena kelompok ini akan membuktikan bahwa hukum-hukum Tuhan bisa diturut. Merekalah yang akan mematahkan tuduhan setan dan meninggikan nama Tuhan di hadapan semesta alam yang menyaksikan bahwa di dunia yang penuh dengan dosa ini, hukum-hukum Tuhan bisa diturut. Oleh karena ini adalah orang-orang yang mengasihi Yesus lebih dari mereka mengasihi diri mereka sendiri. Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudara-saudaraku, Anda dan saya bisa masuk ke dalam kelompok ini. Ketika kita mengasihi Yesus lebih dari segala sesuatu, lebih dari kita mengasihi dosa-dosa kesayangan kita, lebih dari kita mengasihi diri kita sendiri, kita akan mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Saudara-saudara, inilah pelajaran kita untuk minggu ini. Mari kita tutup pelajaran kita. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam surga, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan di penghujung dari pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang begitu memberikan kekuatan bagi kami. Bapa dalam surga, biarlah kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada masing-masing kami di dalam menghadapi hari-hari kami, di dalam pergumulan iman kami. Biarlah Tuhan memberikan kami kekuatan untuk beroleh kemenangan, sehingga kami semua boleh menang di atas dunia ini ya Tuhan. Kami boleh menjadi pemenang-pemenang atas dosa-dosa kami, dan kami boleh mendapat bagian ketika Tuhan Yesus datang untuk diselamatkan dan mewarisi kerajaan Tuhan yang kekal. Berkati umat-umat Tuhan yang menyaksikan pelajaran ini. Biarlah berkat-berkat kekuatan juga boleh menjadi bagian mereka. Terima kasih ya Tuhan, dengarkan dan sempurnakanlah doa kami ini. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, terima kasih Anda sudah belajar bersama dengan kami. Semoga Anda terberkati melalui pelajaran ini. Sampai jumpa pada pelajaran minggu depan. Tuhan memberkati.